Oke guys, welcome di rekomendasi mingguan dari Jasa Best Topic. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 3 sampai 7 Juni ya 2024. Seperti biasa, kita review terlebih dahulu bagaimana rekomendasi kita di minggu lalu ya. Kita lihat dulu composite seperti apa. Oke, karena ini 2 minggu ya, jadi dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 31 Mei. Karena kan kemarin yang minggu pertama itu cuma 3 hari kerja, Kamis Jumatnya libur gitu ya, jadi ya udah gabungin aja untuk 2 minggu gitu. Tapi untuk yang rekomendasi mingguan sekarang mungkin sampai ke depan udah per minggu itu ada lagi gitu, karena ya udah nggak ada libur-libur panjang lagi mestinya. Oke, kita lihat composite dalam 2 minggu. Kita ganti ke weekly, 2 candle. Nah, kalian bisa lihat nih 2 minggu lumayan sengsara banget ya. Ini close-nya di sini. Oke, ISG 2 minggu turun 4,7%. Gede banget dalam waktu 2 minggu. IDX minus 4,7. Kita lihat bagaimana hasil dari rekomendasi kita di minggu lalu. Yang pertama ada Era tanggal 20. Gua kasih tandain biar kelihatan beda. 20 Senin dari sini. Nah, ini low 408 ya. Ini masuk area entry 400 sampai 408. Terus eranya habis itu nggak ada naik-naiknya ya. Nggak sempet nyentuh R di 426. Lalu turun. Ini cut loss-nya 386 ya. 386 cut loss. Kalian bisa lihat di sini closing-nya nggak pernah di bawah, nggak pernah kena 386. Ya sampai kemarin Jumat closing di 400. Ya udahlah, exit aja dulu di 400. 400. Cut loss. Next yang kedua Excel tanggal 20 itu di sini. Nah, Excel di sini ya dengan low-nya 2430 masuk area entry. Kayaknya Excel ada bagi dividen ya kemarin. Bentar, kita lihat, cek Excel. Dividennya itu udah lewat. Oke, Excel di sini low-nya 2430, jadi masuk area entry 2400 sampai 2440. R1 2520. Kita lihat di sini sempat naik sampai ke 2550 ya. Jadi udah lewatin R1-nya. Ini R1 2520 50. Profit. Yang ketiga ada Pegas. Pegas itu tanggal 20 di sini ya. Pegas low 1520 di sini, plus minus 1 tick masuk gitu. Cut loss 1470, nggak pernah di bawah itu, terus dia naik terus sampai di R1 R2 1625. Di sini peaknya di highest 1650 ya. Dalam 2 minggu itu peaknya di 1650, R2-nya di 1625. Lumayan. Next yang keempat ada NCKL. NCKL tanggal 20 itu di sini ya, atas low 1015 masuk ya 1000 sampai 1035, ini 1015. Terus tertingginya di 1085, ini pas R1 1085. Profit yang terakhir MSCI tanggal 20 itu di pucuk sini. Ya, MSCI di sini low 366. Ini masuk area entry 374 384. Ya, ini opennya 382. Jadi masuk, terus habis itu cut loss di 370 dan itu closingnya di ya ini 366 ya. Jadi close satu hari Senin itu langsung 366, ya udah exit aja. Karena cut lossnya 370, mestinya 370. Oke, ini minus. Oke, dengan
IHSG yang minus sampai 4,7% di mingguan kita masih not bad ya, masih bagus. Berada pada area range 1,74 sampai 3,65, masih oke gitu. Mudah-mudahan minggu depan kita diberikan cuan lagi lebih banyak. Gua ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gua, Bestokpik. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 081636000059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gua, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada CUC Talks gitu, dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live trade. Gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang seneng fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke, nah kita lihat dulu composite di minggu depan apa seperti apa. Ya rada susah sih ya, karena kemungkinan besar sih masih akan turun. Kenapa? Ya karena brandnya kan masih masuk FCA, kemungkinan masih akan ARB. Jadi chance untuk kembali turun itu masih gede banget untuk brand. Jadi IHSG harusnya masih akan turun 1 minggu ke depan. Gua harapan sih brand itu selesai ya, ARB-nya kelar gitu, terus dia bisa mulai mantul gitu. Next support IHSG itu berada pada area ini 6888 gitu. Tapi kan brand itu cuma satu emiten yang memang mempengaruhi IHSG. Ya udahlah kalau gitu ya, kita langsung combine-nya ke Kompas 100 saja. Gitu. Nah, kalau kalian lihat Kompas 100 kan Kompas 100 nggak ada brand gitu ya. Ya, ini sebenarnya sudah berada pada area yang murah sekali. Kalian bisa lihat ini 2021 ya, 2020 Covid di sini, terus ada koreksi besar. Ini tuh udah berada pada area yang cukup murah sebenarnya. Ya, ini area-area yang murah nih IHSG gitu, dan ketika naik banyak ke sini ya ini bakal bisa naiknya cukup signifikan juga. Jadi ya nih, jadi kalau IHSG masih turun 1 minggu ke depan, ini adalah waktu yang paling enak untuk borong barang-barang yang pengaruh ke indeksnya gede ya, kayak big-caps-an lah gitu ya. Jadi siap-siap banyak bakal ada yang ditampung gitu untuk minggu ini. Oke, yang pertama rekomendasi Telkom. Telkom kemarin closing gara-gara MSCI jadinya naiknya signifikan. Tapi harusnya Senin nanti dia akan ada koreksi terlebih dahulu. Ambil ketika koreksi ini closing 2.900. Kita ambil Telkom itu area entry. Gue gambarin dulu aja biar kelihatan. Low-nya terakhir di sini ya, ini kuat nih low-nya 2810-nya ya. Berkali-kali dites masih kuat di situ ya. Jadi ya udah masuk aja nggak apa-apa, 2800 sampai 2900. Kalau dikasih murah ya syukur gitu. Cut loss 2750. Target pertama MA20-nya di sini 3010. Target keduanya di, kita ambil resistance di sini. Nah, ini berapa? 3170. Oke. Yang kedua, NCKL. Ini koreksinya udah cukup dalam. 2 hari ini dia ada rejection, jadi ada koreksi dalam, terus ada mantul lagi ke atas gitu ya. Jadi daya belinya itu masih cukup tinggi gitu. Nah, ini koreksi juga kemarin hari Jumat, terus mulai mantul lagi, closingnya rada atas gitu. Jadi gua rasa ini NCKL power buy-nya tuh masih cukup kuat gitu. Oke, area entry untuk NCKL dari 975 sampai ke 1005. Cut loss 960. TP1 1025 taruh dekat. 35 taruh dekat. 1060 aja langsung. 1060. TP2-nya di 1085. Next, yang ketiga ada BRPT. Nah, BRPT sudah berhari-hari ini cukup bagus ya, 1050-nya dites berkali-kali. Jadi kalaupun cut loss harusnya nggak terlalu dalam. Mudah-mudahan ini areanya cukup kuat di BRPT ya, 1050-nya. Jadi kita bisa spekulasi buy BRPT di 1040 sampai 1060. Cut loss 1030. Target pertama 1110 ya.
itu angka yang paling cukup sering kena, jadi mungkin bisa spekulasi sell di situ kalau mau cepat. Target keduanya kita ambil di 1195. Next yang ketiga, BBRI. Gua tahu kalau kelihat dari chartnya ini jelek banget kan gitu, tapi ya tadi gue bilang minggu depan adalah waktu untuk kita mulai nyerok, ya harusnya cukup menarik untuk bisa ngumpulin barang-barang murah gitu. Nah ini sebenarnya kalau dibilang murah ya nggak bikin new low juga sih sebenarnya. Kalian bisa lihat ya, ini low terakhirnya di sini, nah 4310 gitu. Dan ini kemarin Jumat ya merah, tapi dia tidak melewati area low-nya kemarin gitu ya. Jadi kita bisa spekulasi BRI besok di 4.300 sampai 4.400, cut loss 4250, TP1 kita ambil 4650, lumayan ya 5%. TP2 nya di sini 4930. Yang terakhir Medco. Oke, Medco kalian bisa lihat ini sebenarnya berada pada area sideways ya, di area atas sama bawahnya begini, rentangnya gue udah kasih seperti ini. Jadi cukup menarik untuk bisa ngambil nih Medco nih. Area entry 1355 sampai 1400, cut loss 1345. Target pertama langsung aja 1480, kejauhan. Target pertama di 1430, 1440 deh, tengah-tengah. Target kedua 1480. Oke. Ya, jadi ini rekomendasi gue di minggu depan. Semoga apa yang gue berikan di sini bisa membuat kita cuan di minggu depan. Walaupun ada indeks yang merah, ya balik lagi sih. Kalau milih sahamnya tepat, ya pasti harusnya bisa cuan ya, karena IHSG merah kan tetap ada saham-saham yang masih bisa naik gitu. Ya, jadi gue harapin kalian juga harus punya mindset yang cukup menarik, karena kalau IHSG turun dalam berarti naiknya bisa banyak banget gitu. Jadi kesempatan untuk kita bisa dapat cuan gede itu terbuka. Makin dalam IHSG naiknya berarti makin tinggi gitu. Jadi siap-siap gitu ya, karena harusnya koreksi itu tidak akan selamanya. Jadi siapin diri kalian, siapin nanti kalau sudah mulai fase uptrend, kalian harus siap kalau cuan, jadi nggak terlalu jangan terlalu puas dengan cuan yang kecil-kecil, karena biasanya naiknya juga lumayan banyak gitu, karena IHSG udah turunnya cukup dalam. Oke, nanti untuk 1 bulan ke depan mungkin kalian bisa nanti lihat MMU yang akan dipost juga ya, kalian bisa nonton nanti. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.